datang di podcast Nginep Ngalor Ngidul ngomongin edukasi psikologi. Nah, kita nggak mungkin langsung into ke podcastnya kan. Jadi kita perkenalan dulu. Ting. Halo, nama aku Zira Rizkyani Fauzia, biasa dipanggil Zira dari Perikanan kelas A. Halo, perkenalkan nama saya Ilmi Bowo Prasetyo, biasa dipanggil Ilham dari Perikanan kelas A. Halo semuanya, aku Wafidya Blaziz, biasa dipanggil Wafik dari Perikanan kelas A. Halo, nama saya Alfredo Farius, biasa dipanggil Fredo, saya dari kelas Perikanan A. Halo semuanya, nama aku Alifia Putri Salsabila, biasa dipanggil Salsa dari Perikanan kelas A. Halo, perkenalkan nama saya Joyana, biasa dipanggil Joy dari Perikanan kelas A. Oke, di podcast ini kalian tahu nggak sih kita tuh mau ngomongin apa? Apa tuh? Apa ya? Tapi sih katanya bakal relate banget nih sama kehidupan kita sehari-hari. Betul banget. Wah. Jadi udah pada penasaran belum nih sama sesi kali ini? Penasaran banget. Udah banget. Apa tuh Ham? Spill dong! Spill dong. Jadi tema kita pada hari ini adalah psikologi komunikator dan psikologi pesan. Tapi apa sih itu psikologi pesan dan psikologi komunikator? Bagaimana rasa kepercayaan kita kepada satu orang, entah dari profesi, penampilan, ataupun daya tarik seseorang dan kekuasaan bisa memengaruhi jalannya komunikasi. Psikologi pesan, yaitu cara berkomunikasi entah itu verbal, non-verbal, dan organisasi, struktur, dan imbauan pesan bisa memengaruhi komunikasi. Oh, jadi guys. begitu. Seperti itu. Nah, menyambung dari tadi kata Alfredo, katanya tuh psikologi komunikator tuh berkaitan banget dengan daya tarik. Nah, Betul banget. kita nih kan kayak siapa nih yang pada punya pacar? Nah, pada penasaran gak sih gimana caranya kalian bisa tertarik sama pacar kalian? Apakah dari penampilannya atau apanya tuh? Kalau dari gue, mungkin dari caranya ngomong ya, karena kebetulan gue tuh anaknya diem banget. Jadi gue tuh butuh seseorang yang emang orangnya tuh ngomong banget gitu kan. Lo butuh yang aktif gitu Iya, ya. betul. Kalau gue yang bikin gue tertarik banget sama cowok gue, itu gue kayak nemuin banyak banget kesamaan sama dia lagi. Kalau gue karena gue sama cowok gue tuh udah kenalan dari kita kecil, jadi omongannya tuh udah pasti nyambung dari. Kalau Jira sendiri gimana? Iya, Kalau gue sih jujur gue tertarik sama dia tuh kan fotografer ya, jadi kayak foto-fotonya bagus banget dan Instagramnya kayak estetik banget gitu loh. Kayaknya cakep nih orang. Iya. Jujur gue udah lihat lagi konten mereka dan gue kayak sama. Ngomong-ngomong tentang pasangan, tentang hubungan, sepenting apa sih komunikasi dalam hubungan itu? Itu salah satu kunci dalam hubungan gak sih? banget. Karena apalagi yang buat LDR kayak kita sih. Betul. Itu kayak definisi kunci itu kunci. Tapi menurut kalian lebih susah pasangan berkomunikasi yang LDR atau yang enggak? Kalau menurut gue sih ya LDR, karena gue kalau nggak LDR gue ketemu setiap hari, even di warkop cuma beli kopi doang itu. Yang penting kita ketemu. Terus kayak cuman lewat chat, lewat call. Kadang kan di situ suka ada miskom gitu loh, kadang aja ujung-ujungnya. Kalau berantem pun nggak bisa ketemu gitu. Iya, benar-benar. Duh, sumpah ya ini tuh omongannya menarik banget. Cuma sorry, teneng, Mas Gojek nelfon. Nah itu tadi, maksudnya ini menarik banget. Cuma ada yang harus diinin. Halo, Coba lagi nanti. halo Mas. Nah guys, sekarang kita ke bawah, kita mau ngambil project. Ya. Makasih Mas. Ayo sekarang kita ke atas lagi. Nah, sekarang kita balik lagi ke atas untuk podcast lagi. Yeay. We're back. Kamar kita tuh 501. 501. Assalamualaikum teman-teman. Oh my god. Apa tuh? Ini adalah apa ya? Kopi, karena kita manusia-manusia butuh kopi ya. Betul, manusia-manusia ngantuk sih lebih tepatnya. Unboxing. Let's go.
Wow. Banyak banget gue liat Hati-hati dia. ya, ini jangan sampai tumpah. Sudah dipantau Om Ilham di belakang. Ini apa ya? Ini Dolce Latte. Aska. Siapa? Ya apa? aja. aja. Ini peppermint chocolate kayaknya deh. Yasmin. Punya Ilham harus sini supaya Ilham in frame. Ini Ilham guys. Ini apa sih? Vanilla latte. Yeay. Dan ini Dolce Latte punya gue. Lanjut. Tadi ngomongin apa sih? Oh, susahan LDR Ya, komunikasi LDR. atau enggak? Tadi kan lo bilang apa? Lo LDR kan? Iya. Karena kalian juga LDR kan berdua. Yes, betul. Kalau menurut lo? Menurut gua sebenarnya kayak kalau LDR iya memang susah pastinya karena komunikasi juga susah sebenarnya, tapi karena kalian LDR itu tuh kalian ada reason buat kalian susah berkomunikasi gitu. Sedangkan kalau yang nggak LDR kayak untuk apa, kenapa komunikasi itu susah, kayak dituntut untuk selalu komunikasi. Curhat no. Tapi menurut gue ya, komunikasi LDR itu kenapa lebih gampang daripada yang nggak LDR? Karena kalian tuh bentuk untuk kayak saling terhubungnya tuh yang ngobrol gitu loh. Iya, beda-beda. Kalau kalau misalnya yang nggak LDR kan ya ketemu sih, cuma kan kalau ketemu juga nggak apa namanya, belum tentu ngobrol yang bagus gitu loh, tahu kan? Kayak cuma ya udah ketemu habis udah bye. Basa-basi sih. Basa-basi gitu kan. Kalau kalian kan ya nggak bisa ketemu, jadi pasti ngobrol gitu. Tapi kalau lagi kangen, tantrum. Oh, rewelnya gitu ya. Iya. Tantrum LDR. Tantrum tuh. Tantrum. Karena gimana ya? Kita tuh kayak cuma punya waktu di malam hari dimana kayak itu tuh kita ngerangkum semua kegiatan kita dari pagi sampai malam tuh cuma di malam hari bisa ngobrolnya gitu. Available-nya ya. Waktu nggak sibuknya gitu. Terus kadang kan kalau misalnya malam tuh kita udah ngantuk, udah apa Udah kayak capek. males banget udah mau ngomong apa gitu kan. Itu sih susahnya. Tapi gue mau nanya deh. Kalian nih kalau misalnya kan apalagi LDR kan, Yes. yang harus ngobrol bla 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 bla. Terus kalau misalnya kalian ada masalah gitu, cara untuk nyampein berkomunikasi dengan baik dan benar ke pasangan kalian tuh gimana? Apalagi kan komunikasi tuh kan susah ya? Yes, Iya kan? Kalian gimana? Lu dulu. Kalau gue jujur apalagi pas awal-awal LDR tuh kayak mungkin karena guenya diem juga kali ya, jadi kayak kalau misalnya ada masalah tuh gue tuh nggak ngasih tahu gitu kayak masalahnya apa yang gue nggak sukanya tuh gue nggak ngasih tahu gitu. Itu salah gue pertama. Lo cuma diem? Iya, gue cuma diem kayak gue tuh ngerasa pengen mengerti terus. Sih kayak lu tuh harus tahu pikiran gue, cara jalan pikiran gue tuh harus kayak gimana, lu harus tahu gitu. Dan itu yang bikin apa ya? Bikin Jadi egois gak sih? Nah itu pas awal-awal gue kayak gitu, terus udah kesini-sini tuh udah mulai tahu nih kayaknya tuh nggak boleh kayak gini tuh, kayak daripada kita ngepersepsiin apa ya, asumsi masing-masing gitu, kayak mending kita omongin apa yang kita nggak suka, apa yang kita suka, terus jadi kita bisa ketemu jalan tengahnya gitu sih kalau menurut gue. Kalau Jira dan Salsa gimana? Salsa dulu deh. Walaupun gua sama cowok gua emang bisa terbilang jarak rumahnya deket dan bisa dengan mudah gitu komunikasi ya, tetap aja apalagi perbedaan usia ya. Nih gua bukan spill. Kalau cowok gua tuh masih SMA. Jangan Suka banget berondong nih kayaknya. Ada ya SMA. muda-muda. Tapi tenang guys, cuma beda 4 bulan ya. Gak yang gimana. Gitu. Jadi walaupun karena kayak gitu kan tentu jadwal kuliah dan jadwal SMA kan beda ya. Iya, Kalau kuliah kan beda, nggak beda, menentu, beda. kalau SMA dia udah terinci gitu jadwalnya. Iya. Tapi di sisi lain gue juga kasihan sama dia karena ya dia juga nggak tahu kuliah tuh kayak gimana detailnya gitu Iya, iya, kan. betul. Karena dia belum ada di posisi itu Betul, juga kan ya? dia belum ada di posisi itu. Jadi suka ya jeleknya gitu tuh komunikasi gue antara gue dan pacar gue gitu. Jujur kemarin banget kita baru berantem. Mantap. Terus Berantem banget nih soalnya. Kenapa tuh? Gara-gara apa? Karena dia janji mau nganterin gue ke travel untuk balik Depok dan ternyata dia ketiduran. Nah terus lu gimana tuh? sesuatu yang- Berkomunikasinya dengan dia tuh gimana? Gue keselnya kayak we're not even say goodbye gitu. Iya, betul. Terus ya udah kayak aku mencoba ngerti dia karena dia juga mungkin kurang tidur. Aku nggak marah sama dia, cuman kayak man I need time gitu. Iya. Dan malamnya ya udah kita bahas. Dan ternyata
ternyata fun fact-nya Kenapa? semalamnya dia jatuh dari motor. Oh my terus lu baru tahu God. di situ. Iya, gue baru tahu kemarin malam, jadi kayak ngerasa bersalah gitu. Jadi gue bisa nyimpulin cara kalian berkomunikasi menyampaikan masalah gitu ke pasangan kalian tuh adalah dengan mengerti. Iya, Betul. Cobalah mengerti. Oh my God. Komunikasi yang baik tuh ya mengerti. gitu. Jadi jangan sampai kayak punya pikiran masing-masing gitu ya. Iya. Ngomong-ngomongin soal komunikasi yang buruk nih. Iya. Nah, iya. Kalau misalnya kalian tiba-tiba menemukan sesuatu yang bikin kalian cemburu, Waduh. apa pertama Topik sensitif. pertama kali yang bakal kalian lakuin itu apa? Untuk nyambungin sama tema kita kan cemburu itu kan pasti udah ada apa ya? Apa tuh? Emosi. Emosi, Iya, udah ada latar iya, belakang latar untuk kita belakang. berkomunikasi sama dia kan. Kalau boleh jujur, gue tuh sebenarnya di luarnya kelihatannya nggak cemburuan, tapi di dalamnya gila gitu. Scorpio ya? Iya. Kalau jadi zodiak gini. Scorpio soalnya. Iya, Scorpio banget nih. Pisces. Kita jadi ngomongin Leo. Oh, Leo. Jadi pokoknya sebenarnya langkah pertama yang gue lakukan mendem gitu, bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi nanti sikap gue beda. Iya. Iya. Relate nih kayaknya. Lihat-lihat. Lu gimana sih? Kayak relate Kalau gitu deh. gue tuh sama kayak lu sebenarnya Sal. Iya. Cuma cemburunya gue tuh beda sama cemburu-cemburu. Gimana tuh maksudnya? Gue tuh nggak cemburu kalau cowok gue ngapain tuh gue nggak cemburu. Cuma yang gue cemburu tuh kalau misalnya cowok gue tuh lagi melakukan suatu kegiatan yang dia senang-senang tapi tuh nggak ada kehadiran gue gitu. Gue tuh kayak gue tuh cemburunya tuh sama momennya, sama suasananya, situasinya kan. Terus kayak gue tuh juga mau seneng-seneng sama lo gitu. Iya. Jadi turns out gue kayak selesai tadi gue pendam. Jadi akhirnya gue rewel sendiri gitu. Iya, betul. Nah gitu. Ya gitu deh. Mendem ya. Sama gue mendem. Gue kayak Kalau lain gue. Kalau gue sih gue tipe orang yang sarkas. Waduh, ngeri sih penyindir gitu ya. Iya. Ya udah sama dia aja gitu. Gue juga kayak gitu. Bilangnya nggak cemburu tapi dibawa-bawa terus. Iya, betul. Gue juga kayak gitu, sama kayak lu sih. Karena kalau misalnya gitu kan nggak ketemu ya. Terus kalau misalnya tanpa kita nyindir atau tanpa kita kayak ih ngomongin dikit gak sih gitu. Tanpa kayak gitu dia tuh nggak akan ngerti. Betul. Sentil dikit Iya, gitu. sentil dikit. Tapi salah sih karena ujung-ujungnya jadi berantem juga kan. berarti emosi itu tuh mempengaruhi banget cara seseorang berkomunikasi. Betul, ya? itu betul banget. Betul banget. Nah itu kan cemburu. Gimana kalau misalnya lo lagi happy, lo lagi kayak sayang banget nih sama cowok lo. Gimana lo bentuk komunikasi sama cowok lo tuh kayak gimana? Bakal kayak gimana? Gimana tuh? Feel. Kalau gue lebih ke ini sih, kayak gue ngasih gift sih. Iya. Kayak gue tuh nggak tuh ya anaknya kayak word of affirmation banget. Jadi kayak semuanya gue ungkapin, terus sebisa mungkin gue ngasih gift. Kalau misalnya gue lagi happy banget sama cowok gue tuh, gue bisa jadi orang yang lancai aja gitu nggak? Nggak ada lancai itu kayak gimana ya? Kayak Ada yang tau lancai nggak sih? aja. Iya kayak santai banget gitu aja lah. Nggak ada Banget gitu aja lah. Banget gitu aja lah. Yang ditutup-tutupin. Ada yang gitu. tutup-tutupin kayak temboknya tuh tiba-tiba kayak runtuh aja. Kayak Iya. gengsi tuh udah nggak ada lagi. bener. Rasa mau gue bisa sendiri tuh udah nggak ada lagi. Maunya tuh kayak makasih ya. Kalau gue lagi happy dan sayang banget sama cowok gue ya. Lucu. Kayak selingi banget itu loh kayak Iya. Tapi bisa susah gak sayang gitu. Kayak emang agak jijik sebenarnya kayak tapi ya udah kan percaya lah. just two of us gitu yang Iya, melihat iya, kayak iya, udah bener-bener. gitu. Sama gue kurang lebih sama kayak Joy. Terus tapi kayak Zira juga karena gue sebenarnya kalau teman-teman gue tahu ya, kayak gue tuh orangnya nggak se-clingy itu gitu loh. Sama gue orangnya emang gak seklingi itu. Tapi kalau gue lagi ngerasa sayang dan happy banget, udah itu bener kayak Joy, temboknya runtuh, udah no boundaries. Kita udah Lo Scorpio kan? Iya. Lo anak pertama tuh. Iya, anak pertama ya udah emang kita sama. Matiin itu semua Iya. dengan cara komunikasi itu. Iya. betul. Walaupun kita kayak cinta monyet gitu, apaan sih lo baru umur segini? Iya. Yang nyelesain masalah pakai komunikasi, terus juga gimana caranya komunikasi biar lancar, terus biar efektif juga kan kadang kita komunikasi juga
nggak benar gitu. Maksudnya apa Iya. yang kita sampaikan. Di umur kita sekarang tuh kayak kita nyatanya emang belum sedewasa itu kan, Iya. ya kan. Nah, dari pembahasan kita dari tadi berarti pada setuju kan? Iya. Kalau komunikasi itu adalah kuncinya Betul, dalam suatu betul. hubungan. Setuju Betul. banget. Untuk itu, Tuh. gue mau banget minta tips and trick dari kalian tentang berkomunikasi yang baik dalam satu hubungan untuk mengakhiri podcast kita kali ini. Oke. Udah di akhir lagi nih. Set deh, emang kalian pacaran udah berapa tahun sih? Udah berapa bulan? Gue Udah berapa? 11, gue mau jalan 11 bulan. Kalian? Iya. Gua tepat hari ini 1 tahun 6 bulan. Lucu banget. Udah lama ya? Kalau gue Jauh. 2 tahun minus 6 bulan karena ya sempat putus. Oh my god. Ini berarti tipsnya banyak nih kata gue. Iya nih kayaknya udah Udah balikan. bener. Kalau Benar, gue betul. 1 tahun lebih, Oh. jalan 2 tahun lah. Iya, lucu-lucu ya. Apa sih tips and trick dari kalian gitu? Oke, first dari gue ya. Kalau menurut gue, karena gue juga udah pernah putus gitu, semuanya harus dikomunikasiin. Iya. Entah kalian lagi emosi, lagi marah, atau lagi seneng-seneng, semuanya dikomunikasiin karena jangan sampai nanti di ending kalian meledak. Jadi semua emosi Bener, keluar. Jangan bener, kekumpul dulu. Jangan Iya, dipendem iya, dulu iya. sampai ditunggu meledak Dia jangan. meledak, putus. Iya, gitu. betul. Meledak rewel. Gue kayaknya kalau misal kalian mau komunikasiin tuh sebisa mungkin kalian pikirin dulu nih emosi kalian tuh udah stabil atau belum, kayak gitu. Karena kadang kan kalau misalnya kita lagi emosi, lagi apa, itu tuh bisa mempengaruhi apa yang kita Betul. ucapkan gitu kan. Kadang ada beberapa kata yang kita ucapkan itu nggak sesuai sama yang sebenarnya mau kita sampaikan. Semua apapun hal terjadi harus dibicarain karena Iya, kalau iya. kayak gitu kan kita bukan cenayang ya yang Iya, bisa Betul, betul. ngerti Iya. tanpa ada omongan, tanpa ada pesan, tanpa ada gitu sih kalau menurut gue. Kalau dari gue ya kurang lebih sama kayak Zira sama Wafik. Apalagi yang Zira karena gue sering kali mengalami yang kayak gitu. Yang dipendem gitu loh. Meledak tiba-tiba. Iya, nih. tapi jangan karena gue juga pernah hampir putus, ya kan? Gak mungkin 1 tahun kamu. Ya, reasonnya tuh gara-gara komunikasi yang gak lancar karena dipendem terus. Emang kuncinya tuh komunikasi, jangan dipendem gitu. Mau apapun itu rasanya, mau menurut lo perasaan lo nggak valid, lo omongin aja sama cowok lo karena Betul. bisa diomongin secara Betul. bersama-sama. Itu harus di highlight Gitu itu. sumpah, itu harus highlight. Kalau menurut lo, meskipun menurut lo perasaan lo nggak Nggak valid, valid. tetap aja diomongin. Iya, Weh, benar. salsa 2023. Keren banget, Keren. Quotes of the day. Menurut gue lo nggak bakal bisa banget kayak untuk ngobrol terbuka itu, sesantai itu, selancai itu sama pasangan lo kalau lo tuh nggak bisa satu apa namanya, jalan. nggak bisa satu frekuensi, nggak bisa seimbang sama pasangan lo. Terus yang kedua, menurut gue lo harus pinter-pinter naro posisi lo gitu loh. Kayak lo tuh, bener. iya maksudnya kayak lo tuh terkadang lo yang nganggep gue nih tuh yang udah paling tersakiti, gue udah yang paling gini, tapi sebenarnya nggak juga loh. Nah, Kayak iya, betul. kadang yang bikin kita kayak sebel gondok sama orang itu gara-gara tuh kita nganggep dia tuh malaikat, tuh sempurna, dia tuh nggak mungkin buat salah. Sekali dia buat salah kayak anjir kok lo kayak gitu, sih. Iya. Tau nggak sih? Betul. Iya, Jadi jadi itu mempengaruhi juga tuh. Sumpah. iya kan. Jadi menurut gue itu kayak untuk komunikasi yang baik ya lo harus pintar nempatin diri lo gitu. Begitu lah. Lo jangan egois gitu untuk kayak Iya. nganggep diri lo yang kayak lo yang salah. Iya, gitu kan. karena dalam hubungan tuh berdua. Iya, nggak ada iya. satu yang salah. Semuanya tuh Betul. kalau ada masalah ya sama-sama terlibat salah, sama-sama terlibat benar juga gitu. Iya. Betul. Jadi ya gitu ya. Makanya Berarti betul. juga saling mengerti tuh diimbangi juga dengan komunikasi yang baik. Iya. dan saling mau mendengarkan satu sama lain. Iya. Itu- baik. Ya, itu. Kadang-kadang orang suka salah interpretasi komunikasi itu cuma kayak kita yang ngomong. Padahal Ya, komunikasi itu betul, juga betul. Dua arah. dua arah. Jadi kayak ada proses ngomong, ada proses mendengarkan juga. Betul. Gitu. Karena nggak mungkin kan kita cuma mendengarkan doang atau kita cuma ngomong doang gitu kan. Udah cukup nggak sih pembahasan kita kali ini? Udah banyak banget kita ngalor ngidul, nggak jelas gini. Sampai ngantuk banget nggak sih ini? Ya udah ya guys, kayaknya udah cukup nih pembahasan kita kali ini. Ya intinya adalah jangan ngambil yang buruk-buruknya, ngambil aja yang baik-baiknya ya guys dari obrolan kita. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya nonton.
Yeay. Jadi saatnya kita tutup mata. Tutup mata karena kita udah ngantuk banget. Saatnya bye-bye. Halo semuanya. Apa tuh kira-kira? Belum. Kita bikin baru aja deh. Ikut aja sih Gue kayaknya ribet biar seru. gak ngeditnya. Itu sih. Biar seru sih kayak Iya kan? ngambil-ngambil. Makanan kita udah nyampe nih. Sekarang kita ninggalin Gojek. Gojek bayar sama kita. Gratis itu makan. Bye bye gitu. Action.